Bab 1083. Turun salju. Ketika bangun keesokan harinya, Audrey Han menemukan bahwa Gita yang berbaring di sampingnya, memandang keluar jendela dengan kosong dan tampak sedikit bingung. Ada apa? Audrey Han baru saja bangun, kelopak matanya masih sedikit berat, dia menutup matanya saat bertanya. Dia ingin tidur sebentar, tetapi mereka akan kembali ke kota utara hari ini. Saat mendengar suaranya, Gita sadar kembali, mengulurkan tangannya dan menunjuk keluar jendela. Lihat, turun salju. Turun salju. Audrey Han terkekeh dalam hatinya dan melihat keluar jendela dengan cepat. Di luar jendela ada hamparan luas putih dan salju tebal. Setelah melihat-lihat, Audrey Han membuka selimut dan duduk. Kecepatannya terlalu cepat yang membuat matanya gelap ketika dia duduk, tetapi dia dengan cepat pulih. Dia berlari ke jendela tanpa memakai sepatunya. Benar-benar turun salju lebat, seluruh dunia di luar jendela berwarna putih dan masih ada bulu angsa tebal di langit. Dalam situasi ini, Audrey, ada apa? Gita berjalan ke jendela, mungkin baru saja bangun, jadi pikirannya masih tercengang. Dia mengulurkan tangan untuk menggosok rambutnya sambil bertanya, lebat sekali saljunya, tidak disangka tiba-tiba turun salju. Ah! Gita sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Lihat, aku sudah tertidur hingga bodoh. Akankah jalan bersalju sebesar itu terhalang? Bagaimana kita bisa kembali ke kota utara? Audrey Han mengernyit. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan dan melihat keputihan di luar. Dia tidak memeriksa ramalan cuaca sebelum datang, karena cuacanya cukup bagus baru-baru ini. Dia pikir tidak akan turun salju tahun ini, tetapi dia tidak menyangka salju akan datang begitu mendesak dan tanpa peringatan. Tok-tok. Keduanya berdiri dengan bodoh di depan jendela dan pada saat ini bel pintu kamar hotel berdering. Gita segera berkata, "Aku akan membuka pintu." Orang yang mengetuk pintu adalah Arthur Xiao. Dia sudah berpakaian, jadi ketika dia melihat Gita membuka pintu dengan piyama, dia tidak bisa menahan kerutan. Di luar sedang turun salju, takutnya kita tidak bisa kembali hari ini. Setelah berbicara, mata Arthur Xiao tertuju pada Gita. Pakai pakaianmu, jangan masuk angin. Gita menundukkan kepalanya untuk menyadari bahwa dia hanya mengenakan piyama. Tanpa sadar dia meletakkan pelindung tangannya di depannya dan melebarkan matanya, lalu menutup pintu lagi dengan bantingan, berbalik dan mengenakan pakaiannya. Lalu, dia membantu Audrey Han mengambil mantel. Cepat pakailah, jangan masuk angin nanti. Meskipun ada pemanas di hotel, siapa yang tahu apakah Audrey Han akan keluar di detik berikutnya dan dia masih berdiri di lantai dengan kaki telanjang. Audrey Han menarik mantelnya dan menatap Gita dengan cemas. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi sekarang turun salju dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Mari tinggal 1 hari lagi dan lihat kondisi besok. Audrey Han tidak menjawab kata-kata Gita, tetapi mengeluarkan ponselnya untuk memeriksanya. Dia melihat laporan berita yang mengatakan bahwa tiba-tiba ada salju lebat dan banyak jalan terhalang, sangat tidak nyaman untuk bepergian. Meskipun Audrey Han sudah tidak sabaran untuk kembali, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa yang harus ditinggalkan sekarang. Lagi pula, bepergian di hari bersalju tidak nyaman dan sangat berbahaya. Audrey Han kembali ke akal sehatnya, mendongak dan melihat Gita menatapnya dengan gugup. Mata Gita terlihat sedikit kesal dan menjelaskan, "Maaf, aku tidak bermaksud mengatakan hal itu tadi. Jika kamu tidak bersedia untuk tinggal di sini sehari lagi, maka kita tidak apa-apa untuk tinggal 1 atau 2 hari lagi. Sangat jarang bagi kita datang ke kota tetangga. Setelah sarapan, kita bisa pergi ke pusat perbelanjaan terdekat di lantai bawah." Gita akhirnya menghela nafas lega ketika dia mengatakan itu. "Baguslah jika kamu tidak marah." Audrey Han menatapnya tanpa daya dan berkata, "Kamu terlalu peduli dengan emosi orang lain. Tidak ada cara lain, siapa suruh kamu adalah sahabat baikku. Aku tidak melakukan itu pada orang lain."
Mendengar itu, Audrey Han sedikit terkejut sekaligus. Ya, Gita telah menjalani kehidupan yang sangat bebas dan mudah sebelumnya. Kemudian dia menjadi terombang-ambing ketika hubungan mereka sangat baik. Benar saja, nasib orang tidak bisa dikatakan. Ketika salju turun tiba-tiba, Anisong secara khusus memanggil Audrey Han kemudian menyuruhnya untuk memperhatikan keselamatan, tetap hangat dan kembali ke kota utara setelah salju berhenti dan jalanan bisa dilewati. Karena tidak bisa kembali dengan tepat waktu, Audrey Han juga mengirim pesan ke Andri Han. Gita juga menelepon Hani Luo untuk memberitahu dia tentang situasinya. Ketika menerima berita ini, Hani Luo sedang sibuk di toko. Karena putrinya mengajarinya sebelum membuka toko, dia dapat membantu jika Gita tidak ada. Selain itu, ada bintang keberuntungan kecil bernama Glenn di sini dan bisnis di toko masih sangat bagus. Setelah hari itu, Andri Han pergi mencari Glenn sekali. Namun, Glenn menolaknya di tempat, mengatakan bahwa pamannya adalah orang jahat dan tidak ingin tinggal dengan pamannya. Semua orang merasa canggung dan Andri Han tidak memaksanya, jadi Glenn tinggal bersama pasangan Zhou. Baru-baru ini, Glenn membujuk keluarga Zhou dan bahkan berkata akan menikahi bibi Gita ketika dia dewasa. Ketika mendengar ini, ayah Zhou hampir jatuh dari kursinya karena ketakutan dan segera menutup mulut Glenn. Oh leluhur kecilku, jangan bicara omong kosong tentang hal semacam ini. Jika Ceoye mendengarnya, dia akan mengira aku yang menghasutmu untuk berbicara omong kosong. Hani Luo di samping tertawa. Aku pikir itu tidak buruk. Dilihat penampilan dan aura Golden, Glenn pasti tidak akan kalah dari ayahnya ketika dia besar nanti. Itu adalah pilihan yang bagus. Glenn tersenyum penuh kemenangan pada Hani Luo. Ayah Zhou sangat sedih. Jangan berpikir tidak-tidak. Ketika seseorang tumbuh dewasa, itu tidak ada hubungannya denganmu jika dia terlihat tampan. Dalam lebih dari 10 atau 20 tahun, Gita sepertinya sudah tua. Seseorang yang tua menginginkan anak muda, apakah tidak malu? Ketika Hani Luo mendengarnya, dia menjadi tidak senang dan berteriak pada suaminya. Kamu lelaki tua yang jahat, ada orang sepertimu yang mengatakan putrinya begitu. Putriku akan selalu berusia 18 tahun. Ayah Zhou tidak bisa berkata-kata. Wanita, benar-benar tidak masuk akal. Saat dipikirkan dengan serius, bagaimana bisa berusia 18 tahun selamanya? Jika benar-benar bisa berusia 18 tahun selamanya, bukankah Anda harus menjadi monster tua? Rasanya mengerikan untuk memikirkannya. Saljunya cukup tebal, setelah turun semalaman dan turun lagi di siang hari. Ketika Audrey Han dan Gita kembali ke hotel, ada banyak salju di kepala dan bahu mereka, tidak ada pemanas di luar dan keduanya kedinginan. Setelah gemetaran, hal pertama yang dilakukan ketika kembali ke hotel adalah mandi air panas. Audrey Han tidak bisa kembali, tetapi dia khawatir tentang Golden Ye, jadi di sore hari, dia langsung video call dengan Anisong. Menonton Golden Ye dalam video berbaring diam di ranjang rumah sakit, kulitnya tampak lebih baik, tidak tahu apakah itu ilusi Audrey Han. Apakah menurutmu dia terlihat lebih baik? Saat Audrey Han memikirkan hal ini, Anisong juga bertanya tepat waktu. Audrey Han kembali ke akal sehatnya, sedikit terkejut, bibi juga berpikir begitu. Anisong mengangguk, "Yah, bukan hanya menurutku, tetapi lelaki tua itu juga berkata begitu, tetapi sejujurnya, dokter mengatakan bahwa dia pulih dengan baik dan seharusnya akan segera bangun." Bersambung.